Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang Cici Belajar Bersyukur. Nah, kalau dilihat dari tampilan bukunya, kira-kira Cici itu siapa ya? Atau apa ya? Apa ini adik-adik? Kelinci, ya benar sekali. Dan cerita ini ditulis oleh Stella Ernest dan digambar dengan cantik sekali oleh Abigail Tan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita mulai ya, ceritanya seperti apa sih? Kenapa ya dengan Cici? Bosan. Aku bosan dan kesal. Dah, ada apa dengan Cici Kelinci? Ia duduk di depan rumahnya sambil menggerutu. Wajahnya sangat cemberut adik-adik. Rupanya Cici Kelinci memang merasa sedang sangat kesal adik-adik. Ia merasa kesal pada hidupnya yang sekarang. Loh, memangnya ada apa ya dengan hidupnya yang sekarang? Penasaran? Kita lanjutkan ya ceritanya adik-adik. Ya, rupanya Cici Kelinci tinggal dengan ayah dan ibunya, juga dengan 7 adiknya. Wow, banyak sekali ya, ternyata adiknya ada 7. Dan di rumahnya hanya ada 2 kamar loh adik-adik. Yang satu kamar untuk ayah dan ibunya, dan satu kamar yang lain untuk siapa? Tentu saja untuk Cici dan 7 adiknya. Wah, bayangkan ada satu kamar isinya 8 kelinci ya adik-adik. Rupanya Cici kesal sekali karena harus berbagi kamar dengan adiknya yang menurutnya sangat berisik, cerewet ya adik-adik, dan sibuk melompat ke sana kemari karena sangat aktif dan sangat riang ya adik-adiknya. Cici ini, dia ternyata merasa sebal karena harus berbagi kamar dengan adik-adiknya. Selain itu, Cici juga kesal dengan ibunya. Waduh, kenapa ya? Kenapa bisa kesal dengan ibunya ya? Rupanya setiap hari ibunya selalu memasak hal yang sama. Apakah itu? Yang pertama, ada kue wortel. Lalu ibunya juga memasak sup wortel. Dan untuk minumannya, ibu selalu menyiapkan jus wortel. Selalu itu-itu saja adik-adik setiap hari. Cici merasa bosan karena menurutnya, kenapa makanannya itu-itu saja? Aku bosan, aku ingin yang lain. Menurut Cici, bukan hanya itu saja ternyata adik-adik. Ternyata Cici juga merasa bosan karena ia hanya bisa melompat. Kalau kelinci melompat ya. Mengapa aku tidak bisa terbang seperti burung? Atau memanjat seperti monyet? Sepertinya seru sekali. Pokoknya aku kesal sekali. Coba lihat adik-adik, Cici sudah membayangkan betapa indahnya kalau bisa terbang ya, atau kalau memanjat seperti monyet, memanjat pohon ya. Lalu apa yang selanjutnya Cici lakukan? Ya, dan Cici pun memutuskan untuk jalan-jalan berkeliling kota kelinci. Ia melihat ke kanan dan ke kiri. Di sana sudah ada rumah kelinci lain atau keluarga kelinci lain yang sudah berjejer ya. Ada rumah yang tinggi, bertingkat, besar, ada rumah yang mewah sekali, dan juga ada rumah yang sederhana. Lalu ketika Cici sampai di tepi hutan, ia melihat satu kardus lusuh yang diisi oleh satu keluarga kelinci. Ada satu ibu kelinci dan juga ada 3 kelinci lainnya, yaitu anak-anaknya. Wah, agak sedih ya Cici melihatnya. Kenapa? Karena menurutnya pasti tidak nyaman berada di kardus itu kalau harus tinggal di sana. Coba bayangkan kalau misalkan ada matahari terbit atau sedang menyinari, pasti kepanasan. Dan Cici juga berpikir, kalau misalkan hujan turun, kan tidak ada atap. Aduh, pasti mereka kedinginan ya. Lalu Cici pun teringat adik-adik, kalau di rumahnya nih ya, di kamarnya, Cici walaupun kamarnya kecil, ia akan merasa nyaman. Kalau udara sedang hangat atau panas, Cici dan adik-adiknya bisa membuka jendela dengan lebar sehingga angin bisa masuk menyejukkan kamar mereka. Lalu kalau misalkan sedang cuacanya dingin, biasanya Cici akan tidur bersama adik-adiknya dan berpelukan ya, dengan rapat ya, sehingga menghasilkan suasana yang hangat karena mereka saling berpelukan. Dan akhirnya Cici merasa, wah ternyata kalau di kamarku itu masih enak sekali ya dibandingkan yang kardus itu. Cici pun melanjutkan perjalanan adik-adik.
Tiba-tiba seorang kelinci kurus menabraknya. Brak! Aduh, sakit. Siapa sih? Lalu Cici melihat di belakangnya ternyata ada kelinci bertopi koki sedang mengejar kelinci kurus itu. Hei, kamu berhenti kelinci kurus. Berhenti di sana, jangan lari lagi. Dan ternyata si kelinci kurus pun ketakutan menyadari bahwa kelinci topi koki sudah dekat berada di belakangnya. Ia ingin kabur, tetapi ia sudah tidak memiliki tenaga lagi. Sudah terlalu capek ya adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Kenapa kelinci kurus ini dikejar-kejar oleh kelinci bertopi koki ya? Kita lanjutkan ceritanya. Wah, ternyata kelinci bertopi koki tentu saja bisa menangkap kelinci kurus dengan mudah karena sudah tidak bertenaga lagi ya kelinci kurusnya. Namun si kelinci kurus memohon agar tidak dilepaskan. Oh, tolong, agar dilepaskan maksud Kak Ocha ya. Aduh, tolong lepaskan aku minta maaf. Rupanya kenapa kelinci bertopi koki itu mengejar kelinci kurus? Ternyata kelinci bertopi koki merupakan pemilik toko kue di ujung jalan dan menangkap basah atau melihat langsung bahwa kelinci kurus ini sudah mencuri kue wortel adik-adik. Waduh, sayang sekali ya, perbuatannya sangat tidak baik. Tidak boleh dicontoh karena kita tidak boleh mencuri. Sambil menangis, si kelinci kurus bercerita bahwa ia merasa lapar sekali. Aku lapar sekali. Selama ini aku hanya makan kulit pohon untuk menahan lapar, untuk bertahan hidup. Namun hari ini aku lewat tokomu Tuan Kelinci dan aku melihat ada kue wortel yang disukai oleh seluruh kelinci lain. Dan aku ingin kue itu. Akhirnya aku mencuri kue itu. Ternyata begitu ceritanya adik-adik. Wah, sedih sekali ya. Ternyata kelinci kurus ini terpaksa harus mencuri karena terlalu lapar ya adik-adik, karena ingin sekali makan kue wortel itu. Tapi tetap saja itu perilaku yang tidak baik ya adik-adik. Cici mendengarkan percakapan mereka. Ternyata Cici teringat, waduh, ternyata selama ini aku kalau mau makan bisa-bisa saja tuh ibuku selalu menyediakan makanan ya. Contohnya apa tadi? Ada jus wortel, kue wortel, ada juga sup wortel. Cici jadi malu telah mengeluhkan makanan yang sudah dibuat oleh ibunya. Ternyata masih ada kelinci lain yang kelaparan adik-adik. Begitu ya. Dan rupanya apa yang akan dilakukan kelinci koki? Kira-kira ke kelinci kurus? Nah, untunglah pemilik toko kue baik hati. Ia melepaskan si kelinci kurus dan menawarkan apa adik-adik? Pekerjaan untuk kelinci kurus. Wow, luar biasa. Si kelinci kurus boleh membantu menjaga toko kuenya dan ia akan dibayar ya, sehingga tidak perlu mencuri lagi bila ingin menikmati makanan. Wow, baik sekali ya si pemilik toko kue ini. Ia memberikan pekerjaan sehingga kelinci kurus bisa mendapatkan uang dan bisa membeli makanan yang ia inginkan. Wow, luar biasa. Dan si kelinci kurus senang sekali adik-adik. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan Kelinci toko kue. Terima kasih. Saya sangat senang. Dan berjanji dia akan mulai bekerja di keesokan harinya. Dan kelinci pemilik toko pun tersenyum. Ia senang sekali bisa membantu kelinci lain. Dan sebelum pergi, ia juga memberikan potongan kue ke kelinci kurus. Wow, makin senang deh kelinci kurus itu karena bisa makan kue juga ya. Lalu selanjutnya apa yang akan terjadi ya dengan Cici? Ya, Cici berlalu dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan ya. Ia berjalan lagi dan bertemu seekor kelinci yang berjalan dengan menyeret kakinya adik-adik. Cici menghampiri dan bertanya, mengapa kelinci itu melompat dengan cara yang aneh ya? Wah, ternyata kelinci ini adalah difabel atau ia memiliki keterbatasan yaitu di bagian fisiknya ya atau anggota tubuhnya ya, sehingga ia tidak bisa melompat dengan sempurna seperti kelinci-kelinci lain. Dan mendengar itu, Cici jadi merasa malu adik-adik. Mengapa aku malah bosan melompat ya? Ternyata
kelinci lain ada yang tidak bisa melompat. Padahal aku bisa melompat dengan sangat baik dan sangat sehat. Ia sangat malu ya adik-adik karena sudah mengeluhkan mengenai kenapa ia hanya bisa melompat. Seperti itu ya. Dan tidak terasa adik-adik, hari sudah sore. Tadi Cici sudah berjalan-jalan mengitari kota hingga ke ujung jalan menemukan begitu banyak cerita beragam ya dari kelinci-kelinci lain. Dan rupanya Cici sudah berjalan ke sana kemari setengah hari. Wah, lama sekali ya. Dan Cici merasa lapar adik-adik. Ia teringat kue wortel ibunya yang sangat enak dan Cici langsung ingin pulang. Aku ingin kue wortel buatan ibu. Saatnya pulang. Dan sesampainya di rumah, wow, Cici disambut ketujuh adiknya adik-adik. Hai Kak Cici, selamat datang kembali di rumah. Halo Kak Cici, hai Kak Cici. Adiknya memang ternyata sangat berisik ya, tetapi sangat menyayangi Cici. Dan Cici pun senang ya mendengar sambutan dari adik-adiknya di depan rumahnya. Lalu setelah itu Cici masuk ke dalam rumah. Kue, sup, dan minuman sudah tersedia di atas meja adik-adik. Dan kali ini Cici melihat semuanya dengan berbeda. Tidak ada lagi rasa kesal ya. Cici sangat bersyukur karena telah memiliki rumah dan keluarga yang begitu hangat dan tidak pernah kekurangan makanan. Dan tentunya karena Cici bisa melompat dengan normal. Wow, lihat Cici sudah bahagia sekali ya. Dia tersenyum dengan sangat lebar. Dan perjalanan hari ini mengajarkan Cici tentang arti bersyukur adik-adik. Sudah sepantasnya kita bersyukur dengan hidup kita sekarang ini. Nah, itu tadi cerita tentang Cici yang belajar untuk bersyukur ya. Nah, adik-adik, kita sekarang ini harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ya. Bersyukur bisa ada di sini, bersyukur karena bisa sehat, bersyukur bisa menonton video Kak Ocha ya. Dan tentunya kedepannya juga harus selalu bersyukur. Itu dulu cerita dari Kak Ocha. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!